بسم الله الرحمن الرحيم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan semua limpahan nikmat yang diberikan Allah kita pergunakan di jalan yang diridhoinya. Salah satunya yaitu dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi kita niatkan ikhlas karena Allah, sehingga ilmu yang didapat adalah ilmu yang penuh berkah dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak terasa sekarang sudah memasuki minggu yang keempat ya. Saya tidak tahu ini jadwal saya, tadi baru dikasih tahu ya. Tapi mudah-mudahan kita akan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk saling nasihat menasehati, sehingga insya Allah ya, mudah-mudahan kita dapat faidah dari apa yang kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini. Taib, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita melihat kenyataan di masyarakat kita, waqi'iyah atau realita yang terjadi di masyarakat kita sangat miris sekali rasanya. Kita lihat, baru saja kita keluar rumah, itu subhanallah ya, berbagai kemaksiatan, berbagai perbuatan dosa, berbagai kemungkaran itu seolah-olah sudah menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Bahkan mungkin kalau kita lihat, ada misalkan pemuda misalkan ya yang sedang apa? Bermaksiat, atau ada orang tua yang sedang melakukan dosa, kalau kita nasihati mereka, biasanya kalau di zaman sekarang itu agak sedikit canggung ya, atau agak sedikit berani gitu. Untuk apa? Untuk menentang yang memberikan nasihat tersebut. Dan kitanya jadi canggung gitu. Mau nasihati, kebiasaan masyarakat kalau dinasihati sekarang bisa apa? Melawan. Bahkan kadang kita tidak jarang mendengar jawaban mereka, urusi ya urusan masing-masing gitu. Jangan ganggu urusan kami. Padahal kaum muslimin ketika melihat kemungkaran yang ada, maka mereka diperintahkan untuk apa? Nahyun anil munkar, atau mencegah dari kemungkaran. Ini kewajiban. Meskipun orang lain yang melakukannya bukan keluarga kita, misalkan bukan saudara kita, itu lebih penting. Tapi orang lain ketika kita lihat mereka melakukan kemungkaran, maka kita wajib untuk mencegah mereka, dan wajib bagi kita untuk menasihati mereka supaya kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita lihat realita masyarakat kita sekarang ini, banyak sekali yang sudah lumrah melakukan apa? Kemaksiatan. Kita lihat di televisi ya, atau di masyarakat kita, banyak sekali yang mereka mudah sekali, bahkan seolah-olah tidak merasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Karena terlalu banyak yang melakukannya ya.
Apalagi sudah ada contoh-contohnya dari televisi. Public figurnya udah banyak yang mencontohkan. Kemarin saya melihat di berita ada seorang ustadz ya menyebarkan apa? Video mesum kalau nggak salah di Bogor ya. Daerah Bogor. Dia melakukan mesum dengan 2 perempuan sekaligus. Atau kalau bahasa Inggrisnya katanya trisom apa ya? 3 orang gitu ya melakukan perbuatan nista. Ini tersebar. Nah ini banyak sekali fenomena ataupun kejadian-kejadian yang berbentuk kemaksiatan yang seolah-olah sudah dianggap biasa oleh masyarakat kita. Dan kita lihat juga ada sebagian kaum mereka merupakan musuh dalam selimut. Kalau orang awam mungkin biasalah kita memandangnya ya. Tapi ini adalah yang melakukannya orang-orang pintar. Mereka ini adalah musuh dalam selimut. Dan mereka dalam sejarah kalau kita lihat merupakan biang kerok. Kalau kita mau kasar-kasaran itu, biang kerok penyebab kemunduran, penyebab keterbelakangan umat Islam, penyebab kehancuran dan kekalahan umat Islam dari orang-orang kafir. Mereka sampai detik ini pun gencar sekali untuk apa? Menyerukan manusia supaya menjauhi syariat Islam. Gencar sekali mereka menolak diterapkannya syariat Islam. Kita contohkan Indonesia saja. Banyak kita lihat di televisi orang-orang yang bertitel profesor, doktorendos mungkin ya, insinyur dan yang lain sebagainya, tapi mereka malah apa? Menyudutkan Islam. Mereka belajar Islam tapi belajar ke negeri kafir. Belajar Islam ke orang-orang kafir. Ya tentu dikocok dan di apa? Ombak-abing atau otaknya gitu. Dicuci otaknya sehingga bukannya mendapatkan ilmu tentang kemuliaan Islam, akan tetapi yang didapatkan oleh mereka adalah apa? Tentang keburukan Islam, kekurangan Islam, kelemahan Islam. Nah ini yang muncul sekarang ini di negeri-negeri kita. Ya, di negeri kita ini banyak sekali pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka adalah notabene murid-murid orang-orang kafir di Eropa, murid orang-orang kafir di Amerika. Ya, dimuluskan jalan-jalan mereka untuk menjadi apa? Pemimpin-pemimpin di negeri kita. Ya, tidak usah disebutkan siapa dia dan apa profesinya atau di organisasi mana. Yang jelas kalau kita lihat fenomena sekarang ini, banyak sekali pemimpin kaum muslimin atau yang memiliki jabatan penting di Indonesia yang mereka secara tegas menolak diterapkannya apa? Syariat Islam. Padahal kita lihat KTP-nya muslim, pakai kopiah tiap hari, ya. Tapi mereka secara tegas menolak syariat Islam diterapkan di bumi Indonesia ini. Nah ini. Dan kalau kita perhatikan ikhwah, terutama dekat-dekat ke pemilu sekarang, subhanallah ya, kita lihat banyak sekali, kalau kita mau katakan caleg lah ya. Apa caleg itu? Calon legislatif ya. Mereka di setiap spanduk, pamflet berjanji bahwasannya pilih saya, kalau kalian memilih saya makmur, adil, sejahtera, kesehatan atau masuk rumah sakit gratis dan yang lain sebagainya. Tapi subhanallah, setelah kita percaya ya, kita memilih dia, ternyata bukannya terrealisasi apa yang dikatakan, tapi dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan kembali apa? Harta yang telah dikeluarkannya, miliaran ikhwah. Untuk jadi caleg itu apa? Membutuhkan uang apa? Miliaran. Nah, bagaimana dia
mendapatkan kembali uang tersebut yang gaji per bulannya belum tentu ya sebesar itu. Mungkin gaji per bulannya 5 juta, 7 juta, tapi keluar sebelum menjadi caleg apa? 3 miliar, 5 miliar. Dia berpikir bagaimana nih uang ini terkumpul kembali sehingga bukannya terrealisasi janji-janjinya, malah sebaliknya itu ya. Panjang memang pembicaraan tentang masalah politik ini. Nah, yang jelas sebelum pemilu ini banyak sekali pergerakan politik yang terlalu mengobrol janji, padahal ketika mereka mengingkari janji tersebut, ingatlah itu merupakan tanda-tanda apa? Munculnya sifat munafik. Hati-hati. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud dengan kemunafikan, ya. Jadi kemunafikan kata Ibnu Katsir adalah menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman. Dia tampakkan secara lahiriah, saya ini seorang muslim. Kopiah, koko, sarung, sholat, puasa, muslim. Akan tetapi dia menyembunyikan apa? Kekafiran atau keburukan di dalam dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Kemunafikan. Secara lahiriah dia muslim, tapi di dalam batinnya dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Nanti akan kita lihat sifat-sifat orang munafik yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, Ibnu Katsir pun berkata bahwa kemunafikan ada 2 macam. Ini akan dijelaskan nanti lebih panjang. Secara globalnya, yang pertama adalah nifaq i'tiqadi atau nifaq besar, nifaq akbar, yaitu kemunafikan dalam keyakinan. Dan yang kedua kata beliau nifaq amali, yaitu kemunafikan dalam apa? Dalam beramal, ya, dalam perbuatan. Adapun nifaq i'tiqadi kata beliau ini pemiliknya atau orang yang memiliki sifat ini abadi atau kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun nifaq amali kata beliau ini termasuk dosa besar yang merupakan benih ya menuju nifaq i'tiqadi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman tentu sangat khawatir sekali ya kalau kita terjatuh kepada apa? Kemunafikan. Siapa yang mau dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya? Tentu kita sangat apa? Sangat berhati-hati sekali supaya kita tidak terjerumus ke dalam apa? Kemunafikan. Kita lihat bagaimana para salafus saleh, mereka sangat berhati-hati sekali dan sangat khawatir sekali termasuk ke dalam golongan apa? Orang munafik. Ibnu Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in, pernah berkata bahwa saya mendapati 30 orang sahabat Nabi. Bayangin, 30 orang sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi itu adalah orang yang telah diridhoi oleh Allah, orang yang telah dijamin masuk surga. Nah, mereka semua kata Ibnu Mulaikah sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam apa? Kemunafikan pada dirinya. Padahal mereka telah apa? Diridhoi oleh Allah, tapi mereka masih khawatir masuk ke dalam golongan apa? Orang-orang munafik. Ini bayangkan, para sahabat yang telah mendapatkan apa? Rekomendasi keridhaan dari Allah. Apalagi kita yang belum mendapatkan apa? Rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Tentu kita harus lebih apa? Berhati-hati dan khawatir masuk ke dalam golongan apa? Orang munafik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada siapa? Hudzaifah, ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau digelari Aminul Ummah, kepercayaan umat, di mana beliau pernah diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang jajaran atau orang-orang munafik. Pada saat itu disebutkan secara rahasia kepada Hudzaifah siapa saja orang-orang munafik yang ada di lingkungan kaum muslimin pada saat itu, disebutkan satu persatu.
Nah, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah?" Ya. Kata Hudzaifah, "Engkau bukan termasuk dari golongan mereka. Dan setelah ini aku tidak akan menyebutkan lagi kepada selainmu." Kan ini rahasia. Ya. Karena Umar yang meminta, maka Hudzaifah pun menyebutkan Umar bukan termasuk. Wah, Umar merasa tenang ya, bukan termasuk apa? Golongan munafik. Kemudian sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada yang takut pada kemunafikan kecuali seorang mukmin. Seorang mukmin itu akan merasa khawatir, merasa takut ya kalau dia termasuk apa? Golongan munafik. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Orang munafik itu orang yang merasa aman karena tidak terasa ya. Sudah menjiwai istilahnya, sudah menjiwai sifat kemunafikannya. Jadi tidak terasa, aman-aman saja, ya, seolah-olah dia tidak berdosa. Padahal dia dijanjikan oleh Allah kekal di dalam neraka. Kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, tadi definisi menurut Ibnu Katsir. Kita lihat kata nifak, ya, atau munafik, karena munafik ini terkenalnya di Indonesia ya disebut munafik. Tapi bahasa lain dalam bahasa Arab adalah nifak. Ya, nifak, munafik sama-sama saja ya. Keneh-keneh kehed bahasa Sundanya. Nifak. Nah, nifak ini berasal dari kalimat nafiqo. Ya. Nafiqo. Di mana nafiqo ini adalah salah satu lubang atau salah satu liang binatang. Kalau binatang liang kan, salah satu liang binatang yang bernama yarbu. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu binatang namanya yarbu. Yaitu apa? Semacam tikus ya, yang memiliki banyak liang istilahnya. Jadi kalau dia dikejar di satu jalan, dia akan lewat ke jalan yang lain. Saking banyaknya apa? Apa ya? Kalau ininya binatang yang pastinya gitu. Ini tikus apa gitu ya? Yang punya lubang banyak. Jadi kalau dikejar sama kita, dia lari ke mana? Lubang ke mana? Jadi punya apa? Punya banyak ini ya, tempat. Nah itu. Nah, demikian orang munafik. Orang munafik ini pun masuk ke dalam agama Islam melalui sebuah pintu, kemudian keluar dari agama Islam melalui pintu yang lain. Jadi bermuka apa? Bermuka dua. Menghadapi orang muslim, dia zahirnya muslim. Menghadapi orang kafir, dia istilahnya sifatnya sifat kafir. Ya, seolah-olah dia adalah bagian dari orang-orang kafir tersebut. Nah ini ya, orang munafik, orang yang bermuka dua, masuk ke dalam agama Islam melalui satu pintu, keluar dari agama Islam melalui pintu lain. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kemunafikan ya. Nah itu. Jadi sekali lagi, menurut istilah syariat Islam yang dimaksud dengan kemunafikan tadi apa? Perbuatan menampakkan keislaman dan juga kebaikan, namun dia menyembunyikan kekafiran dan keburukan di dalam dirinya. Dan ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, adapun nifak ya, ini terbagi menjadi dua macam. Sebagaimana tadi Ibnu Katsir ya berkata demikian. Nifak ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi, nifak akbar, nifak besar, yakni kemunafikan yang bersifat apa? Keyakinan. Ya, di dalam dirinya dia menyimpan kekafiran. Nah, ini merupakan nifak yang besar, karena pelakunya kalau memiliki atau masuk ke dalam nifak i'tiqadi ini, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam ini. Ya, bukan muslim lagi, meskipun secara zahir dia muslim. Ya, karena yang namanya hati
tidak ada yang tahu gitu. Tapi kalau dia meyakini dalam dirinya, meyakini bahwasanya Islam itu tidak sempurna, syariat Islam tidak cocok di zaman sekarang ini, undang-undang Islam itu banyak yang kurang, Al-Quran itu belum sempurna, ya, sunnah Nabi nggak bisa dijadikan pedoman dan yang sebagainya. Nah ini yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati pelaku nifaq i'tiqadi ini dengan berbagai macam keburukan. Seperti disifati dalam Al-Quran dengan kekufuran atau ketiadaan iman, atau dia disifati dengan mengolok-olok dan mencaci agama Islam dan penganutnya. Dan juga disifati dengan kecenderungan dia berwala atau berloyalitas, bergabung dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam, untuk memerangi umat Islam. Nah ini. Dan orang-orang munafik jenis nifaq i'tiqadi ini akan senantiasa muncul di setiap zaman. Akan senantiasa ada. Sampai saat ini pun orang-orang munafik seperti ini banyak sekali, ya, terutama di tempat di mana terjadinya peperangan. Ini biasanya orang-orang munafik bermunculan, ya, mencari keselamatan. Kalau yang menang umat Islam, dia ikut umat Islam. Kalau yang menang umat kafir, ikut orang kafir. Nah ini, ya, jadi orang-orang munafik ini senantiasa sembunyi-sembunyi, ya, masuk ke pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Begitu orang-orang munafik. Mereka secara zahir beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan tetapi dari segi batin atau praktek yang kelihatan, ternyata mereka berlepas diri dan mendustakan akan keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-8 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Gitu ya. Ini Allah sendiri yang mengatakan, banyak sekali umatnya ini, ya, yang mengatakan saya beriman. Nih, kopiah, koko, ya, KTP Islam, tapi banyak sekali yang mengkufuri syariatnya. Mengkufuri syariat Islam. Banyak sekali yang berlari atau tidak ingin syariat Islam ini diterapkan di bumi Indonesia ini, banyak. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa orang-orang munafik ini pertama muncul di pasca perang Badar. Jadi ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat memenangkan peperangan Badar, maka muncullah orang-orang munafik pada saat itu, di mana pemimpin atau poros atau ketua, kalau kita katakan ketua, orang-orang munafik atau gembong, mungkin ya, gembong orang-orang munafik yang pertama kali adalah siapa? Abdullah bin Ubay pada saat itu. Abdullah bin Ubay. Di mana Abdullah bin Ubay ini setiap harinya, setiap saat senantiasa menjelek-jelekan Islam. Jelas-jelas ingin memerangi Islam dari dalam. Tapi dia sholat, sama ya, puasa, istilahnya berzakat, tapi dia senantiasa memberikan syubhat pada orang-orang pada saat itu. Bahwasanya Islam itu nih kurang di sininya, Islam itu begini dan begitu. Ketika diajak perang, dia tidak mau ikut perang dan sebagainya. Banyak sekali istilahnya perbuatan Abdullah bin Ubay ini yang menandakan bahwasanya dia betul-betul asli, ya, orang munafik. Akan tetapi Rasulullah SAW masih menganggapnya apa? Bagian dari kaum muslimin, artinya tidak tidak dibunuh, ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW takut ada apa? Ada anggapan dari orang-orang yang belum tahu akan kemunafikannya bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Takut kan? Karena yang tahu kemunafikan Abdullah bin Ubay siapa? Rasulullah SAW.
Karena kita kaum muslimin menilai seseorang dari apa? Zahirnya saja. Selama zahirnya salat, puasa, zakat, dan istilahnya berbuat baik kepada yang lain misalkan, kita hukumi mereka apa? Muslim, mukmin istilahnya. Tapi secara batin, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Nah, akan tetapi kaum muslimin pada saat itu dilarang untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Takut ada prasangka dari orang-orang yang tidak tahu bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Nah, ini merupakan awal terjadinya kemunafikan. Akan tetapi golongan Abdullah bin Ubay ini lenyap dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW memiliki taktik yang jitu. Ketika Abdullah bin Ubay mati, Rasulullah SAW memberikan bajunya sebagai kain kafan. Kain kafan siapa? Abdullah bin Ubay. Sehingga pengikut Abdullah bin Ubay sadar akan ketinggian akhlak Rasulullah SAW, akhirnya mereka kembali ke jalan yang lurus, ya. Akan tetapi ikhwah, dengan matinya Abdullah bin Ubay dan kembalinya para pendukungnya ke dalam Islam, bukan berarti bahwa kemunafikan itu lenyap begitu saja. Ternyata setelah itu pun muncul orang yang baru lagi, artinya tokoh yang ditokohkan, yang merupakan gembong munafik pada zamannya. Itu siapa? Abdullah bin Saba, ya. Di mana Abdullah bin Saba ini merupakan pencetus munculnya firqah sesat Syiah. Dia berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Dia merupakan seorang Yahudi tulen yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Makanya istilahnya pengikut Abdullah bin Saba ini sampai detik ini akan tetap ada. Nanti sampai kita berperang dengan mereka, kaum muslimin berperang dengan mereka, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah di akhir zaman, kita akan berperang dengan mereka, di mana orang-orang Syiah ini akan bergabung dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir. Mereka akan berperang dengan kaum muslimin pimpinan Imam Mahdi. Adapun mereka orang-orang Syiah dan orang-orang Yahudi akan dipimpin oleh siapa? Dajjal, ya. Itu akan terjadi, ya. Begitu juga kita pernah mendengar di Indonesia ini ada yang namanya snoker gonje, ya. Siapa itu snoker gonje namanya? Ini orang Belanda katanya. Orang Belanda yang dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia pergi ke Mekah dan berganti nama dengan siapa? Abdullah atau siapa? Abdurrahman. Lalu datang ke Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia, lalu menjadi tokoh di Indonesia, dikiaikan kalau kita mah, karena dia masuk Islam, kemudian belajar di Mekah, lalu dia berusaha untuk memecah belah umat Islam. Perpecahan di mana-mana, ya, terutama di Aceh pada saat itu. Terjadi perpecahan antar umat Islam itu sendiri. Bahkan ribuan orang mati gara-gara perang saudara, ya. Perang saudara akibat apa? Hasutan dari snoker gonje ini, ya, seorang Yahudi tulen yang pura-pura masuk Islam. Nah itu. Jadi orang-orang munafik yang termasuk nifak i'tiqadi ini akan senantiasa ada di setiap zamannya. Kita lihat di zaman sekarang ini, mungkin di negeri-negeri Timur Tengah sekarang, ya, terjadi peperangan misalkan di Suriah, di Mesir, di mana lagi sekarang? Di Bahrain mulai panas, ya. Kemudian antara Qatar, Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab dan Dubai saling bersih tegang istilahnya. Ini karena apa? Karena banyaknya orang-orang munafik yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin. Nah ini, terutama yang harus kita waspadai di zaman sekarang ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Mereka ini memiliki keyakinan apa? Taqiyah. Munafik intinya. Taqiyah itu sama dengan munafik, sama dengan wajib berdusta. Itu taqiyah, ya. Jadi mereka memiliki salah satu akidah wajib berdusta, gitu, ya. Salah satu akidah
apa? Wajib munafik. Nah ini mereka. Makanya ini mereka mengatasnamakan Islam padahal mereka berlepas diri dari Islam gitu. Kita yang memiliki akal sehat ya, mereka mengaku muslim tapi berlepas diri dari ajaran Islam, tidak mau menerima ajaran Islam, tidak mau menerima ajaran sunnah. Bahkan mereka berusaha untuk senantiasa menyelisih sunnah. Jika ahlu sunnah melakukan begini, maka mereka melakukan yang kebalikannya. Jika ahlu sunnah suka baju yang putih, mereka kebalikannya suka yang hitam. Jika ahlu sunnah mengharuskan nikah itu nikah yang istilahnya daim, mereka cari nikah yang kontra gitu ya. Jadi mereka pingin apa? Selalu berseberangan dengan sunnah. Itu orang-orang Syiah Rafidhah yang harus kita waspadai. Karena dunia menganggap Iran itu negara Islam, padahal Iran itu bukan negara Islam tapi negara apa? Syiah gitu ya. Agama Syiah bukan agama Islam. Nah, tidak akan diperpanjang tentang Syiah. Nifaq i'tiqadi ini ada 4 macam ikhwah, atau secara garis besar ada 4 macam. Yang paling apa? Yang paling besar. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Ini ciri-ciri orang munafik itu. Tidak percaya dengan hadis Nabi, atau ketika ada hadis Nabi yang bertentangan dengan akal sehat manusia, maka mereka tentang habis-habisan. Ya, jika ada hadis Nabi SAW yang seolah-olah mendiskreditkan para perempuan, mereka akan berusaha untuk menentangnya. Jika ada hadis Nabi yang mencela agama lain, mereka akan berusaha untuk menafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran batil mereka. Jika ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya agama satu-satunya yang diridhoi firman Allah, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah adalah apa? Islam. Mereka mencari tafsiran-tafsiran lain. Bukan itu maksudnya. Berserah diri, misalkan umat Kristen berserah diri kepada Tuhan Yesus, umat Hindu berserah diri Islam di sini, kata mereka begitu. Jadi mereka akan senantiasa mencari-cari cara supaya tujuannya melemahkan Islam itu sendiri. Intinya ingin mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari nifaq i'tiqadi adalah membenci Rasulullah SAW, membenci pribadi Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah SAW misalkan suka nikah, ya, disebutkan alasannya begini-begini. Rasulullah SAW itu begini dan begitu, banyak sekali dicela habis-habisan, padahal KTP-nya Muslim. Subhanallah ya. Atau mereka membenci sebagian apa yang beliau bawa tadi, sunnah-sunnahnya dibenci, sunnah beliau dibenci. Misalkan ya, contoh kecil, ini contoh kecil saja, sunnah dalam kepribadian, misalkan memelihara jenggot ya, tidak isbal, kemudian apalagi misalkan memotong kuku ya tidak lebih dari 40 hari misalkan, dan yang lain sebagainya, bersiwak dan sebagainya. Nah, dia benci. Ini tidak, istilahnya tidak modern, ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah ini hati-hati, membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemunafikan. Dan juga yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Jadi kalau Islam mundur, Islam kalah ya dalam peperangan, Islam apalagi istilahnya terbelakang, tidak maju seperti orang-orang Eropa, senang hatinya ya, bersyukur, bahkan mungkin gembira, bergembira dengan apa? Kemunduran agama Islam. Nah ini hati-hati. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tidak senang jika umat Islam menang. Jika dalam peperangan Islam menang, mereka sedih. Padahal mereka mengaku Muslim, tapi mereka sedih. Kok Islam menang ya, gitu ya. Mereka pengennya Islam tuh kalah gitu dalam peperangan. Nah ini adalah termasuk ciri-ciri dia memiliki nifaq i'tiqadi. Nifak besar, nifak yang mengekalkan dia di dalam neraka.
Nah, karena kemunafikan ini sangat parah bagi apa? Bagi kaum muslimin, bagi Islam itu sendiri, dan lebih parah daripada orang-orang kafir karena dia musuh dalam selimut. Kalau orang kafir kan jelas, ya, musuh yang bisa kita ketahui, ini orang kafir, musuh kita. Sedangkan orang munafik tidak tahu karena dia berbaju seperti kita, sholat bareng-bareng gitu ya. Nah, karena orang munafik ini lebih parah dan lebih berbahaya daripada orang-orang kafir asli, maka sebanding dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan siksaan yang lebih untuk orang-orang munafik. Lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145 Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, di dasar neraka, di dalam kerak neraka, dan kalian tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 145. Jadi orang-orang munafik akan ditempatkan di kerak neraka, di bawahnya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Paling bawah gitu ya. Kalau di istilahnya rumah tuh di lantai 1 gitu ya. Sedangkan orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin di lantai 2, 3 misalkan. Dia di lantai 1 paling bawah. Itu paling panas berarti ya. Tempat dibakarnya api gitu ya. Dia di bawah. Orang-orang munafik akan dimasukkan ke dalam kerak neraka. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat ada 3. Yang pertama, orang munafik. Orang munafik ini paling berat. Dikatakan oleh Allah di mana tadi? Di kerak, ya, di paling bawah di neraka, di dasar. Nah, dan yang kedua, yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang kafir dari Ashabul Maidah. Siapa yang dimaksud dengan Ashabul Maidah? Orang-orang di zaman Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan kepada mereka hidangan dari langit. Makanya kita kenal surat apa? Al-Maidah, hidangan, maksudnya hidangan dari langit. Nah, mereka setelah diturunkan hidangan dari langit tersebut yang termasuk mukjizat yang nyata, setelah itu mereka mendustakan hal tersebut. Maka mereka siksaannya paling pedih. Ya, seperti halnya orang-orang munafik. Dan yang ketiga adalah para pengikut Fir'aun. Ya, bala tentara Fir'aun atau yang sefaham dengan Fir'aun seperti siapa? Haman, Korun. Nah, ini akan disiksa dengan siksaan yang paling berat nanti di hari kiamat. Nah, adapun ketika kita di dunia, ketika kita mengetahui nih ada orang munafik yang termasuk apa? Nifaq i'tiqadi. Karena pernyataannya misalkan di televisi, di internet, dia mengatakan atau menolak mentah-mentah diterapkannya apa? Syariat Islam, atau menolak disahkannya undang-undang pornografi dan porno aksi misalkan. Jelas dia menentang keras. Kemudian menentang perempuan misalkan wajib berhijab, menentang dia. Kenapa ini? Ini hak asasi misalkan. Jelas-jelas secara apa? Secara pernyataan saja udah jelas ini. Ini orang pintar gitu ya. Gelarnya profesor, doktorendos, apalagi insiwur ya. Dan yang lain sebagainya. Misalkan MBA, wah belakangnya banyak itu M-nya ya. Akan tetapi dia secara jelas-jelas apa? Menentang diterapkannya salah satu syariat Islam atau diterapkannya syariat Islam secara keseluruhan. Menentang, jelas-jelas. Ya, di MPR, di DPR dia berdiri. Saya orang paling depan menentang syariat Islam diterapkan. Jelas. Nah, bagaimana kita menghukumi orang munafik yang sudah jelas begitu ya? Nah, tetap
selama di dunia kita menghukumi dia secara zahir. Kalau dia masih sholat, masih menampakkan keislaman, ya, masih istilahnya puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih berjamaah dan sebagainya, maka tetap dia dihukumi sebagai seorang muslim di dunia ini, ya. Di dunia dia dihukumi seorang muslim, akan tetapi di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Makanya tadi Rasulullah SAW dilarang atau tidak mau membunuh Abdullah bin Ubay, walaupun Abdullah bin Ubay ini telah banyak, ya, secara perbuatan menampakkan kebencian terhadap terhadap Islam, ya. Makanya Nabi SAW berkata kepada sahabat Umar, ya, Umar ini meminta izin, ya Rasulullah, saya minta izin nih, pingin bunuh Abdullah bin Ubay ini, udah kesal gitu, ya, udah banyak istilahnya memberikan syubhat kepada kaum muslimin sehingga terpecah belah nih umat Islam. Izinkan ya Rasulullah. Kan Umar ini paling istilahnya gampang, ya, kalau udah kafir nih jelas tebas kan, kepalanya tebas, enak gitu Umar tuh, gampang karena kuat kan. Nah ini Umar minta izin, ya Rasulullah, saya ingin bunuh nih Abdullah bin Ubay ini, udah kelewat batas ini, ya. Maka kata Nabi SAW, da'hu la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan dia, jangan sampai orang-orang berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang mengenal Abdullah bin Ubay ini seorang muslim, sahabat Nabi, itu ya orang-orang ini. Tapi Rasulullah tahu ini, dan sebagian sahabat tahu nih, Abdullah bin Ubay ini seorang munafik tulen gitu, ya. Nah, tapi tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Karena selama di dunia kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang dengan dengan zahirnya. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah mencegah membunuh orang-orang munafik selagi mereka menampakkan keislaman. Padahal beliau tahu kemunafikan mereka sudah nyata, ya. Karena kata Imam Syafi'i, karena apa yang mereka tampakkan, yakni berupa keislaman, ini sudah menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya. Dosa-dosa itu sudah terhapus dengan ditampakkannya keislaman. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, jika mereka kembali menunjukkan, ya, kemunafikannya, tidak kembali kepada Islam yang murni, maka berarti mereka dihukumi dengan murtad. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membunuh orang-orang munafik yang murtad, yang bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memusuhi Islam. Ini Allah memerintahkan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-89, Allah memerintahkan, di mana saja kalian menemui orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi Islam, maka bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Ini tentu tidak sembarangan, ya. Ketika kita misalkan melihat televisi, ada seorang tokoh jelas-jelas, ya, menunjukkan kemunafikannya, tidak boleh kita sembarangan membunuh di tempat, ya. Tidak boleh. Karena ini yang berhak untuk menentukan hukum tersebut adalah imam atau khalifah kaum muslimin atau seorang hakim, ya, hakim kaum muslimin. Adapun kita masyarakat biasa, orang biasa, tidak boleh sembarangan, ya. Karena pasti dipenjara atau berdosa bahkan. Nah ini. Kemudian macam yang kedua dari nifak. Tadi macam yang pertama nifak i'tiqadi. Nah, tadi macam yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Yang kedua adalah nifak amali atau nifak yang bersifat amalan. Ini termasuk nifak asgor atau nifak kecil, ya. Karena kenapa? Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang masih dilakukan oleh orang-orang yang beriman.
Akan tetapi mereka tidak memiliki keyakinan kufur seperti golongan pertama tadi. Jadi hanya mungkin salah satu sifat kemunafikan ya, atau beberapa sifat kemunafikan yang mereka tidak memiliki keyakinan kufur seperti golongan yang pertama tadi. Akan tetapi kita lihat ya, memang hal ini tidak menyebabkan apa? Menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Karena contohnya seperti ingkar janji, apalagi dusta misalkan ya, berkhianat, curang dan sebagainya. Ini sifat kemunafikan. Akan tetapi kalau ya kemunafikan asghar ini atau nifak tadi apa nifak apa? Nifak amali ini dikerjakan terus-menerus, dikhawatirkan akan dicabut keimanannya dan menjadi munafik tulen atau munafik sejati. Kalau dikereyeuh bahasa Sundanya, diistiqomahkan gitu ya kemunafikannya. Apalagi kalau terkumpul sifat-sifat munafik yang menyatakan hal tersebut disebut munafik tulen. Nanti akan disebutkan hadisnya. Dan penyebab munafik asghar ini karena lemah iman. Ya. Karena lemah iman. Ketika seseorang lemah imannya kadang berdusta. Ketika seseorang lemah imannya kadang apa? Ingkar janji, kadang khianat dan yang lain sebagainya. Nah, ini kita harus mewaspadainya. Hati-hati, jangan sampai ini menjadi kebiasaan kita. Ya. Karena berarti ini akan terjerumus ke dalam kemunafikan yang lebih besar lagi, yang nantinya akan mengeluarkan kita dari luang lingkup Islam. Nah, ketika pembagian munafik ini menjadi dua, ada munafik apa? Akbar, ada munafik asghar, ada munafik besar, ada munafik kecil. Maka dalam menghukumi seseorang tidak boleh kita menyamaratakan. Jadi kalau ada orang berdusta, wah, kekal di dalam neraka. Orang berkhianat, dikerak neraka katanya. Itu ya. Jangan. Karena tadi berbeda antara nifak besar dan nifak kecil, ya. Disebutkan di sini ada perbedaannya. Yang pertama, adapun nifak besar ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Ketika seseorang terjerumus ke dalam nifak besar, maka dia telah keluar dari agama Islam, meskipun secara hukum dunia kita menganggapnya seorang apa? Muslim. Tapi secara agama dia telah keluar dari Islam. Sedangkan nifak kecil ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, ya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, nifak besar adalah berbedanya lahiriah dengan batiniah. Maksudnya lahir dan batin ini berbeda. Ya, secara lahiriah dia menampakkan keislaman, secara batin dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, ya, perbuatan saja, bukan apa, bukan keyakinan. Nah, ini bedanya. Kemudian yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari diri seorang muslim. Jadi seorang muslim tidak mungkin, seorang mukmin tidak mungkin melakukan apa, nifak besar. Sedangkan nifak kecil ini kadang terjadi pada diri seorang mukmin atau muslim. Kemudian yang keempat, pada umumnya pelaku nifak besar ini tidak bertaubat. Pada umumnya ya, pelaku nifak besar ini jarang sekali yang bertaubat. Dan kalaupun bertaubat, maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diterima dan tidaknya. Akan tapi kalau kita merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran, bahwasanya setiap orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerimanya. Ya, yang jelas kebanyakan dari sejarah yang ada,
orang-orang yang berbuat nifak besar ini biasanya jarang yang apa? Bertaubat. Nah, adapun pelaku nifak kecil ini pelakunya sering ya kita temukan banyak sekali yang bertaubat kepada Allah dan Allah pasti menerima taubat mereka. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa sifat orang-orang munafik. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 12. Nah, insyaallah ya, diusahakan sampai jam 12 kurang 3 jam atau kurang 2 jam setengah insyaallah. Nah, kita akan menyebutkan beberapa sifat dari orang-orang munafik. Yang tentu ini memberikan arahan atau isyarat kepada kita supaya kita apa? Menjauhi sifat-sifat ini. Perhatikan ikhwan. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah sifat orang munafik yang pertama, malas. Ria, tidak khusyuk dalam beribadah. Nah ini, malas, ria, tidak khusyuk dalam beribadah, terutama ketika sholat. Ya, karena yang paling kelihatan, ya, peribadatan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin adalah apa? Sholat. Dan kita lihat banyak sekali kaum muslimin di zaman sekarang ini banyak yang malas-malasan dalam melaksanakan sholat. Kadang dilaksanakannya di akhir waktu, karena di zaman sekarang ini kan banyak sekali fitnah ya, banyak sekali ujiannya. Untuk sholat saja ujiannya subhanallah. Kita lihat ya, saya pernah lihat tuh maghrib misalkan. Untuk sholat maghrib saja di rumah itu acara televisi dibuat yang paling bagus ya, dari mulai bodoran yang paling bagus, sinetron mungkin kalau ibu-ibu yang paling bagus, atau bola misalkan ya, antara apa Indonesia lawan apa gitu. Itu biasanya apa? Itu maghrib isya misalkan. Sehingga membuat orang-orang yang lemah imannya lebih memilih itu daripada sholat, gitu ya. Jadi kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang malas-malasan dalam melaksanakan sholat. Bahkan kita lihat tidak jarang mereka yang begitu mudah sekali meninggalkan apa? Seolah-olah nggak ada dosa sekali. Apalagi sekarang di rumah-rumah gitu istilahnya, tenang, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang memerintah, nggak ada yang mencegah, tenang gitu, mau tidur zuhur misalkan ya, mau nyantai-nyantai lihat televisi asar, mau nonton bola maghrib misalkan, tenang, nggak ada yang mencegah, nggak ada yang memerintah, nggak ada yang melarang, nggak ada yang memberikan sanksi. Nah ini lihat banyak sekali kaum muslimin di zaman sekarang ini yang banyak meninggalkan sholat. Makanya tidak heran ya ketika terjadi musibah di mana-mana ya jangan disalahkan fenomena alam dan sebagainya ya. Alam itu nggak bersalah, yang bersalah itu manusia sendiri gitu ya, yang melalaikan kepada Allah sebagai tujuan mereka diciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalat qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah ya, seolah-olah enggak diperhatikan oleh Allah, seolah-olah enggak ada pengawasan Allah. Jadi dia menipu Allah gitu ya. Santai saja enggak ibadah, santai saja enggak sholat, dan Allah akan membalas tipuan mereka kelak. Di dunia mungkin langsung enggak ditimpakan ya azabnya, tapi nanti di akhirat mungkin kalau umat-umat terdahulu langsung kan. Tapi kan Rasulullah meminta penangguhan kepada umat ini. Bagi mereka yang berdosa enggak usah diazab dulu ya Allah istilahnya gitu kalau bahasa kitanya, nanti aja di akhirat. Nah ini, nah jangan merasa tenang ikhwah ya, orang yang meninggalkan sholat itu jangan merasa tenang. Mereka telah ditetapkan nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan.
Ih, kenapa sih ada sholat? Kenapa sih sholat itu pas maghrib gitu, pas rame-ramenya gitu ya acara? Males gitu sholat. Kenapa sholat tuh begini dan begitu? Males. Mereka bermaksud ria dengan sholat tersebut di hadapan manusia. Jadi mereka tuh sholat berjamaah di masjid supaya nggak dicela oleh manusia. Karena kalau nggak sholat misalkan disebut begini dan begitu, mereka sholat aja biar dilihat misalkan, oh saya termasuk orang yang sholat misalkan di hadapan manusia gitu. Atau disebut misalkan, wah si fulan mah rajin ke masjid, subhanallah ya. Supaya gitu, supaya disebut gitu. Nah, mereka orang-orang munafik ini berbuat riya dalam sholatnya, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nauzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Wah, orang sholat celaka. Ternyata ada lanjutannya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi bukan orang yang sholat celaka, yang lalai ketika sholat, yang lengah, yang tidak mengingat Allah ketika sholat. Mereka hanya berbuat riya. Ya. Nah, ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Mereka malas ketika melaksanakan sholat, dan mereka pun kadang senantiasa mengakhirkan sholat. Jadi kebiasaan gitu ya. Kalau maghrib tuh antar aja jam 7 lah maghrib ya. Sedangkan sekarang isya jam 7 seperempat. Jam 7 aja nanti sekalian isya gitu. Supaya deket gitu ya. Supaya nggak wudu lagi misalkan gitu. Atau sholat zuhur misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh ngantuk nih, tidur dulu Bangun jam 2:30 tiap hari gitu, 2:30, jam 2, 2:30, jam 2, 2:30, gitu aja. Bolak-balik gitu ya. Nah ini hati-hati. Ini termasuk ciri-ciri ya. Salah satu sifat orang munafik, dan mereka paling berat untuk melaksanakan 2 sholat. Yaitu sholat apa? Sholat subuh dan isya berjamaah. Berat rasanya. Subuh, subhanallah ya. As-salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tapi mereka dibalikin ya. Tidur lebih baik daripada sholat gitu ya. Karena memang subuh itu subhanallah ya, ujiannya lagi enak-enaknya tidur. Subhanallah, ujian ini karena manusia ini diuji oleh Allah. Siapa yang benar-benar bersabar dan akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tidak mau bersabar dan nanti di akhirat mendapatkan kecelakaan. Ketahuan. Terutama sholat subuh. Sholat isya pun demikian. Habis sholat maghrib kan biasanya aduh pegal-pegal misalkan ngantuk, tidur, enaknya kan gitu. Nah ini ujian ya ikhwah. Sholat isya dan sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat gitu ya, paling berat bagi orang-orang munafik. Nah kita mudah-mudahan tidak demikian ya. Kita paling gesit dalam melaksanakan tepat waktu sholat isya dan sholat subuh, dan juga sholat-sholat yang lainnya. Nah, Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa kalian telah mengetahui kami, para sahabat, dan tidak tertinggal dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Jadi para sahabat itu tidak ada satupun dari mereka yang pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali yang suka meninggalkan sholat berjamaah itu siapa? Orang-orang munafik atau orang yang sedang sakit. Ya, bahkan ada katanya, kata Ibnu Mas'ud, ada orang yang sakit yang berusaha berjalan sampai dipapah, yang dibopong gitu ya, oleh 2 orang supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah, takut dimasukkan ke dalam golongan orang munafik. Karena yang tinggal di rumah tidak ada uzur syar'i, tidak mau berangkat pergi ke masjid sholat berjamaah, ini merupakan salah satu sifat orang munafik. Hati-hati kawan. Ya, jadi karena sholat ini merupakan ibadah yang pokok. Ketika sholatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain pun menjadi baik. Bisa dikatakan juga sholat saja males, apalagi ibadah yang lainnya, gitu ya gambarannya. Nah, kemudian yang kedua, salah satu sifat orang-orang munafik adalah
Mereka dalam beragama hanya mau mengambil yang enak-enak saja, gitu kan? Di zaman sekarang kan yang enak-enak saja yang diambil tuh. Adapun yang melelahkan, yang membuat mereka seolah-olah tidak bebas misalkan ya, atau melanggar menurut mereka versi mereka ya, melanggar hak asasi manusia atau dan lain alasan yang lainnya. Jadi mereka mending yang enak-enak saja deh, sholat, jihad mah bukan Islam kayaknya, jihad bukan Islam, zakat misalkan, apalagi yang berat-berat misalkan bagi perempuan misalkan memakai hijab, bukan Islam itu mah, berat gitu. Atau misalkan apalagi banyak mereka pengen yang enak-enak aja, pokoknya yang sesuai selera ya, yang gampang untuk dilakukan, itu yang diambil. Adapun yang berat ya, seperti misalkan ketika punya uang banyak disuruh pergi haji, berat, nggak mau ya, berat itu, hati-hati ini. Atau misalkan tadi sholat subuh, berat kan, di mata berat, langkah berat ya, mengambil air yang dingin berat gitu ya. Nah ini itu ditinggalkan oleh orang-orang munafik, tidak mau yang berat-berat mah. Nah ini hati-hati, hati-hati ketika kita memilih-milih ajaran agama ini merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, dan ini yang lebih terkenal ya sifat orang munafik, yaitu berbohong, ingkar janji, dan tidak bisa dipercaya. Subhanallah ya, ini kalau kita lihat itu di spanduk-spanduk, pilih saya makmur insya Allah gitu ya, gitu. Pilih, ada insya Allahnya bagus loh, pilih saya sejahtera. Ada tuh, saya pernah tidak sengaja tuh lihat iklan ya, lucu itu iklan. Kalau nggak salah iklan apa ya, iklan rokok nggak salah ya, diiklanin itu. Dia punya jin katanya. Apa tuh? Iya, minta jujur boleh jin, gitu kan? Kalau nggak salah saya pernah lihat nggak sengaja gitu. Jujur boleh jin, gitu. Akhirnya ketika dia kampanye, pilih saya ingin kaya raya, mobil di mana-mana, simpanan di mana-mana, gitu ya. Nah ini menandakan bahwa memang watak orang-orang di zaman sekarang ini banyak sekali berjanji, tapi ketika mereka menjadi tinggi ya derajatnya, mereka lupa dengan janji-janji tersebut ya. Nah ini, jadi berbohong, ingkar janji, dan tidak bisa dipercaya, ini merupakan salah satu sifat orang munafik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara, ini arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fi khoslah minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. 4 perkara yang jika 4 perkara tersebut terkumpul, ini terkumpul berarti semuanya ada. 4 perkara yang jika 4 perkara tersebut ada, terkumpul dalam diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik murni, munafik sejati ya, munafik tulen. Nah ini, kalau ada 4 perkara ini terkumpul dalam dirinya. Sedangkan kalau adalah salah satunya saja, maka dia termasuk orang-orang yang disifati kemunafikan sampai dia meninggalkan hal tersebut. Yang pertama, jika dipercaya dia suka berkhianat. Yang kedua, jika dia berbicara dia suka berbohong. Yang ketiga, jika dia berjanji dia suka tidak menepati. Dan yang keempat, jika dia berdebat atau berkelahi, maka dia suka berbuat berlebihan atau berbuat curang ya, berlebihan. Misalkan dalam bertengkar dia berlebih-lebihan dalam kata-kata kasar ya, berlebih-lebihan sampai memukul mungkin ya, atau dalam berdebat dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan sebagainya. Nah ini hati-hati, itu merupakan sifat atau ciri-ciri orang munafik. Dan kalau terkumpul 4 hal ini, ketahuilah bahwa dia adalah munafik tulen ya,
Nauzubillah min dzalik. Kemudian dipercepat saja. Yang selanjutnya adalah bermualah dengan orang kafir. Yani berwala, berloyalitas dengan orang kafir. Bangga ketika bergabung dengan mereka serta mencari keselamatan, kesuksesan atau kemuliaan dari orang-orang kafir. Nah, ini kita lihat para pemimpin kaum muslimin di negara-negara Islam banyak sekali yang menjadi antek-antek gitu ya. Apa ya bahasa ininya ya? Bahasa lembutnya apa nih? Anak buah mungkin ya. Anak buah atau anak emas mungkin ya. Anak emas orang-orang kafir ya. Ini lihat kita. Jadi ini merupakan salah satu musibah sehingga kaum muslimin pun mengalami kemunduran di mana-mana. Umat Islam terhina. Ya. Ketika orang kafir mengambil tanah mereka, mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena pemimpinnya nggak bisa diandalkan. Gitu ya. Semuanya adalah antek atau anak emas orang-orang kafir, nggak bisa dijadikan apa? Istilahnya pedoman gitu pemimpin-pemimpinnya. Jadi masyarakat ya yang tersiksa, dibantai ya, apalagi istilah dibom. Kita lihat di Suriah banyak sekali orang-orang munafik. Di negeri-negeri Arab juga tidak sedikit orang-orang munafik yang menjadi antek-antek orang kafir. Dengan apa alasannya? Mencari keselamatan. Karena kan di zaman sekarang orang-orang kafir ini memiliki kekuatan. Ketika misalkan ada satu negara Arab misalkan, diperangi karena pemimpinnya anak buah orang kafir, maka dibantu. Nah, itu tujuannya ingin cari keselamatan, ya, ingin cari kemuliaan pada orang-orang kafir tersebut. Nah, ini hati-hati, ini merupakan salah satu sifat orang munafik. Basyiril munafikina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka dan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi lebih memilih orang-orang kafir daripada saudaranya orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut? Padahal kemuliaan seluruhnya adalah milik Allah. Nah, ini. Kemudian dipercepat. Yang kelima, mereka senantiasa menolak berlakunya syariat Islam. Tidak mau syariat Islam diterapkan, ya. Tidak mau ada salah satu syariat Islam diterapkan di bumi Indonesia ini, misalkan. Kita lihat orang-orang penganut sekularisme, mereka sangat gencar sekali ya menolak syariat Islam diterapkan di muka bumi ini. Bahkan dulu kita pernah mendengar seorang yang diulamakan pernah benar-benar itu dia menolak, jelas-jelas menolak syariat Islam, dan dia mengatakan Pancasila lebih utama daripada syariat Islam gitu ya, katanya. Nah, ini hati-hati. Ketika orang menolak berlakunya syariat Islam yang sempurna karena diturunkan zat yang maha sempurna yang lebih tahu tentang keadaan ciptaannya, ya. Allah tahu ciptaannya, apa yang dibutuhkan, sehingga Allah menurunkan syariat untuk mereka yang sempurna buat manusia, tapi mereka menolak, ya. Lebih memilih syariat buatan makhluk, buatan manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesalahan. Makanya sering kita dengar ada undang-undang yang direvisi, ada undang-undang yang dirubah, ada undang-undang yang dihapus. Karena kenapa? Karena ini buatan manusia. Adapun buatan Allah ini sempurna, ya. Tidak ada yang dihapus, istilahnya apa? Setelah sempurna, setelah Nabi Muhammad wafat, sempurna, tidak ada yang bisa dihapus lagi. Karena udah sempurna, gitu ya. Adapun di zaman sekarang kan undang-undang bisa dirubah begini dan begitu karena buatan manusia. Nah begitu. Kemudian yang terakhir adalah mereka suka menyebarkan kerusakan, suka menyebarkan kemaksiatan. Kita lihat ya, banyak sekali media-media yang senantiasa
menebar kemaksiatan. Ya. Dan ketika mereka dinasehati, mereka malah apa? Bersikap sombong, acuh tak acuh. Ya. Misalkan suatu tempat yang berisi kemaksiatan dihancurkan karena dapat asuransi bikin yang lebih gede lagi, gitu ya. Suatu bar misalkan, suatu klub malam hancurkan, misalkan ada ya, umat Islam sudah resah dengan tempat tersebut, hancurkan, dia dapat asuransi bikin yang lebih gede lagi. Nah, ini jadi ketika mereka menyebarkan kerusakan, mereka apa? Ketika dinasehati tidak mau mendengar nasihat tersebut, bahkan semakin menjadi-jadi kerusakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka kesombongan kesombongan mereka untuk berbuat dosa telah menguasainya. Cukup bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Terakhir, di dalam dalil ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, dengan kerusakan misalkan benar-benar kerusakan, kezaliman, atau menyebarkan tadi apa? Kemaksiatan. Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini ingin manusia senang, ingin manusia gembira, ingin manusia hilang penatnya, ya. Kami sajikan kemaksiatan, gitu ya, supaya manusia senang. Kami ingin mengadakan perbaikan, ya. Kami lokalisasi misalkan pelacuran supaya manusia yang lain yang bukan penggemar lacur bebas deh. Yang penggemar lacur silakan ke lokalisasi, gitu ya. Kami ingin mengadakan perbaikan. Nah ini, ingat sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Intinya ikhwah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita terbebas, ya, dari sifat-sifat kemunafikan. Kita lihat diri kita sendiri, apakah ada salah satu dari hal-hal yang tadi disebutkan tersemat dalam diri kita? Kalau ada, seperti malas, ya, berbohong, ingkar janji dan sebagainya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa berada di kerongkongannya, sebelum lepas, sebelum sekarat. Makanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum matahari terbit dari barat. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kemunafikan ini. Salah satunya saja pun jangan sampai ada di dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan yang lurus ini sampai kita mati-mati dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,